Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa ngevlog lagi guys. Ya, sekarang saya mau nyoba nih ke Baturaden dari Purwokerto. Wah, enaknya gini kali ya, dari Purwokerto ke Baturaden via Beji. Ya, kalau misalkan kalian mau ke Baturaden, kalian posisinya di Purwokerto, nah ada satu jalan yang ya lumayan recommended lah. Jalurnya itu santai guys. Ya kalau buat kalian yang punya banyak waktu ya, yang santai gitu. Soalnya kalau misalkan kalian buru-buru, bisa lewat jalan lain. Kalau lewat Beji itu buat yang santai lah. Misalkan kalian dari mana gitu ya, dari Australia misalkan, mau rekreasi ke Baturaden, ya kan biasanya banyak ini ya. Kalau orang ke Baturaden biasanya banyak yang nyari hotelnya atau nginepnya itu di Purwokerto, karena di Purwokerto lebih dekat dari pusat transportasi. Kan biasanya orang ke Baturaden gitu ya, atau yang dari jauh gitu, nah enaknya transportasi yang dipakai itu kereta sih. Kereta dia lebih on time gitu kalau kereta kan. Nah dari stasiunnya itu di Purwokerto, makanya ya banyaklah orang yang pada rekreasi ke Baturaden, transitnya di Purwokerto. Nah dari Purwokerto kalau mau ke Baturaden, kalau buat kalian yang apa ya, yang memang wisata gitu, itu bisa lah lewat jalur yang akan kita lalui nanti ya, via Beji. Nah ini kita udah di jalur utama, nggak tahu ya ini jalan Jenderal Sudirman apa bukan ya. Saya sendiri nggak tahu guys. Yang jelas di depan kita itu ada alun-alun ya. Nanti dari alun-alun kita belok kiri ya, belok kanan bro, belok kanan guys, bukan belok kiri ya. Nah ini alun-alun ya, jadi biar patokannya gampang ya, ini ada Rita Supermall. Nah di depannya persis ada alun-alun Kota Purwokerto. Nah itu bisa lihat ya. Nah kita dari sini belok kanan guys. Ya ini kalau hari-hari apa ya, di sini tuh biasanya kalau misal hari Ahad sore atau Sabtu sore itu rame, bisa dibilang ya macet lah. Tapi macetnya sini tuh nggak semacet yang saya pernah dulu ya di Jakarta zaman tahun 2014 sampai 2017 sih. Oh macetnya kalau di sana tuh parah. Dan kalau orang udah terbiasa macet-macetan di Jakarta, kemudian macet-macetan di sini tuh kayak ya nggak ada apa-apanya gitu. Nah oke guys, nanti dari lampu merah ini kita ngambil jalur kiri nih ya, ambil jalur kiri, nanti kita lewat stasiun ya. Jadi sekali lagi, kalau yang mau lewat jalur sini, lewat jalur Beji itu yang lagi santai, yang emang bukan yang lagi buru-buru gitu. Kalau yang lagi buru-buru nanti kita bikin vlog lagi. Ada jalur cepat ya. Kalau ke Baturaden itu lewat Aston guys. Jadi kalau lewat Aston itu, apalagi yang nginepnya di Aston ya, cuman tinggal ke utara, udah tancap gaspol, udah sampai. Ini lagi nggak biasanya sih guys. Biasanya cerah. Kalau cerah itu
pemandangannya lebih indah. Terus juga Gunung Slamet, salah satu ikon Jawa Tengah kali ya. Nah itu kelihatan, apalagi dari arah Beji, yaitu kelihatan jelas gitu. Dan nanti di Beji kita akan lihat ada apa saja di sana. Yuk kita ikutin. Nah di sini belok kiri guys. Nah ada Central Mebel Padang Jaya. Jadi buat kalian yang wisata sini, bisa oleh-olehnya itu nggak cuma makanan ya, bisa oleh-olehnya barang yang awet banget itu bisa. Itu contohnya tadi Mebel. Terus di sini ada pasar apa nih? Pasar manis apa ya? Coba nanti lihat ini pasar apa nih. Oh iya, pasar manis ya, buat yang wisata ke Purwokerto, ke Baturaden gitu. Itu bisa banget kalau misalkan kalian mau nyari sarapan di pasar manis. Itu menurut saya rekomen banget. Di situ banyak banget makanan-makanan dengan berbagai macam ya. Yang suka gudeg, ada di situ. Terus apa lagi? Apa ya? Saya sampai ini nggak bisa nyebutin satu-satu. Banyak banget pokoknya. Karena memang di situ salah satu pusat kuliner kali ya. Gudeg, terus ya nasi padang, warung Tegal, soto, segala macam, sate juga ada. Oh, komplit lah di situ lah. Rekomen banget. Dan di situ memang ada ini tempat yang khusus buat makan. Iya, buat yang nyari sarapan di Purwokerto, di Baturaden bisa ke situ. Tapi kalau di Baturaden kayaknya kejauhan deh. Ya mungkin itu ya guys, salah satu kekurangannya kalau misalkan nginepnya di Baturaden. Oh iya guys, lupa ini stasiun. Wow, stasiun nih, masuk stasiun. Masuk ini stasiunnya. Tapi masuknya lewat sini nih. Agak muter dulu nih. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, itu ada taman, ada makam ya, di daerah Kopir. Nah ini guys, kalau kalian ke stasiun ternyata masuknya itu lewat sini. Kalau pakai motor kendaraannya diparkir di situ, pintu masuk parkir motor. Kalau ini pintu masuk parkir mobil kali ya. Iya nih. Oke, kita lanjut lagi guys. Jadi kita jalannya ini pelan-pelan ya, nggak yang kebut-kebutan. Karena memang ya jalannya kayak gini, masa mau kebut-kebutan ya. Kalau misalkan mau kebut-kebutan ya kalau jalannya tuh pas lagi kosong. Iya gitu, ada Sonic Chicken. Ya mungkin ada kalau di Purwokerto, di Banyumas, daerah Banyumas, Purwokerto itu banyak franchise Sonic Chicken, ada Rocket Chicken, ada apa lagi ya, yang lumayan besar itu sih dua, Rocket Chicken, Sonic Chicken. Kalau KFC itu udah nggak usah ditanya lah. Cuman ternyata walaupun nggak usah ditanya, KFC itu pasarannya dia cuman di kota apa ya guys. Kalau misalkan di agak desa-desa gitu, KFC itu nggak ada. Di tempat saya aja, di daerah Sumpiyuh, daerah Tambak, kayaknya nggak ada KFC. Yang ada malah itu Rocket Chicken, Sonic Chicken itu ada. Ya mungkin di tempat kalian nggak ada kali ya, Rocket Chicken, Sonic Chicken itu nggak ada. Yang jauh-jauh mungkin yang dari Sumatera, dari Papua mungkin nggak ada. Mungkin di tempat kalian ada ya chicken lain ya selain dua merek itu. Boleh dong spill di komentar gitu, yang jauh-jauh ya, ada apa gitu. Nah terus di Purwokerto juga
apa ya, banyak loh, banyak hal. Oke, kita lanjut. Kita sedang menuju ke arah utara, dan kalau cuacanya cerah, dari sini kita bisa lihat Gunung Selamat di depan kita persis. Mantap kan ya. Nah, ini ada pertigaan. Kalau lewat Beji kita ambil kiri ya. Kalau ke Batu Raden ambilnya kanan bisa nggak? Bisa. Malah kayaknya lebih dekat apa ya? Kayaknya lebih dekat sih. Emang kita kan ke Beji memang jalur yang ini ya, jalur yang santai tadi saya katakan. Kalau yang lagi buru-buru ya janganlah, nggak usah lewat sini. Lama, jauh. Ini kita di mana nih? Bobosan, daerah Bobosan. Oke, sambil jalan ya, sambil membahas sesuatu. Kemarin yang lumayan rame itu kasus bunuh diri. 4 orang yang mereka itu lompat dari dari lantai 21 ya, di apartemen. Itu satu keluarga guys, ada ayah, ibu, ada 2 orang anak. Itu lompat dari lantai 21. Iya, kalau saya ngelihat fenomena kayak gitu, yang saya pikirkan adalah bahwa saking beratnya hidup yang mereka jalani, sampai-sampai mereka ngambil inisiatif seperti itu. Entah karena hutang yang terlalu banyak, atau karena nggak tahu sih. Kalau saya mikirnya itu hutang yang terlalu banyak. Coba teman-teman mungkin ada kemungkinan lain gitu ya, tapi usahakan ini ya, jangan kalau jangan menjudge juga barusan saya menjudge mereka hutangnya terlalu banyak gitu ya. Tapi mungkin ada yang punya pandangan bahwa mereka melakukan itu bukan karena hutang loh. Mereka melakukan itu bukan karena masalah yang mereka hadapi di kehidupan mereka loh. Ya cobalah, kalau yang punya pandangan silahkan coba tulis di komentar, kira-kira kenapa sih mereka ngelakuin kayak gitu. Kalau analisis saya gaya banget, kayak detektif ya. Ya karena itu sih, karena beban hidup yang mereka emban, beban yang mereka terima itu sangat besar. Sampai-sampai mereka memilih jalan itu, karena kan itu jalan yang bisa dibilang terburuk ya. Kalau misalkan kita mati, itu kan sudah memutus yang namanya kenikmatan dunia, udah nggak bisa menikmati dunia sama sekali gitu. Nah ya, mereka itu sampai melakukan itu berarti kan bisa jadi karena memang di dunia udah nggak ada yang bisa dinikmati kali ya. Sana tagih hutang sih lebih ya, itu saya mikirin sih ke situ ya, udah kebanyakan hutang. Atau bisa jadi karena mereka menganut sebuah kepercayaan yang aneh-aneh sih, bisa jadi kan ya. Kan ada kayak sebuah kepercayaan yang nanti ayo pada mati, nanti kalau udah mati kalian bakal ke nirwana nih, surga gitu. Mungkin kayak gitu juga bisa jadi ya. Tapi yang jelas berita yang saya baca itu, kalau nanti saya salah mohon koreksinya ya, mereka adalah orang-orang yang keturunan Tiongkok. Nah ini kalau misalkan saya salah tolong koreksi lagi ya. Kalau di keyakinan mereka itu meyakini yang namanya reinkarnasi. Jadi kalau misalkan
meninggal, maka mereka akan dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali dalam bentuk apa? Setahu saya macam-macam gitu. Ya bisa jadi gini ya, soalnya apa ya, saya tahu sumbernya itu cuman dari film ya. Kalau misalkan ternyata salah ya mohon koreksinya, apalagi yang mungkin ada keturunan Tiongkok yang nonton. Kalau misalkan saya salah mohon banget koreksinya ya. Jadi kayak yang dulu saya lihat itu di film Kerasakti, itu kalau meninggal kemudian dilahirkan lagi ya bisa jadi dilahirkan dalam bentuk manusia, bisa jadi dalam bentuk lain, hewan. Bahkan kalau dulu itu ada siluman malah kalau di film Kerasakti gitu. Yang saya tahu itu pakai, itu kan siluman babi. Jadi dari panglima, seorang panglima kemudian dihukum mati apa ya. Nah, habis itu dia malah apa namanya, reinkarnasinya jadi siluman babi. Kayak gitu. Jadi bisa jadi ya orang tersebut adalah orang yang ya penganut aliran reinkarnasi, yang mana mereka meyakini bahwa udah nggak sanggup lagi nih hidup di sini, terus mereka memutuskan untuk bunuh diri ya, yang mereka berharap nanti akan dilahirkan kembali di bentuk yang lain. Kayak bisa dibilang kalau main game restart sih, cuman tetap aja ya, maksudnya nggak bisa disamain antara yang bunuh diri itu, yang reinkarnasi sama restart. Kenapa? Karena gini guys, kalau misalkan kita main game kemudian kita udah berat nih, ini misalkan main gamenya balapan misalkan ya, wah kita udah di posisi 11 dari 15 peserta ya, nah kemudian kita nge-restart ya, nah kita kan mulai dari awal. Nah kalau di game itu kan kita tahu rutenya nanti bakal seperti apa, kemudian mobil yang kita pakai seperti apa, musuh-musuhnya kecepatannya seperti apa. Nah kita tahu. Nah ketika kita nge-restart, kita paham nih apa yang harus kita perbaiki dari yang tadi, misalkan tadi posisi 11 gitu ya, harus ngapain nih biar bisa lebih cepat lagi. Apakah di tikungan kita harus ngerem lebih cepat, buka gas lebih cepat, atau malah sebaliknya ya, di tikungan nggak usah ngerem misalkan, udah 12 aja misal gitu ya. Nah kalau reinkarnasi ya lah, yang mana orangnya itu akan dilahirkan kembali, kan setahu saya orang yang reinkarnasi itu kan nggak ingat, maksudnya dulu kehidupan sebelumnya itu seperti apa, dia jadi apa, kemudian seperti apa, itu setahu saya nggak ingat. Nah kalau ada orang yang, ini kalau salah mohon koreksi ya, setahu saya nggak ingat. Kalau misalkan ternyata ingat, wah ya mohon ini ya, maksudnya komen lah, ternyata di reinkarnasi tuh ingat dan kita tuh paham, misalkan kita paham dulu ngapain aja, dulu itu kita siapa gitu. Nah, itu kan bagus ya. Ya cuman gimana ya, oke lah kita nggak usah terlalu jauh ngomongin reinkarnasi, karena memang saya sendiri nggak paham reinkarnasi, dan kalau di keyakinan saya itu tidak ada yang namanya reinkarnasi. Oke ya, jadi oke, kita coba bahas sedikit ya masalah reinkarnasi. Ya diskusi aja, maksudnya setiap keyakinan pasti memiliki dasar ya, sebuah dasar. Misal gini ya, kalau misalkan orang itu reinkarnasi, kan berarti semua yang sudah meninggal bakal hidup lagi gitu. Nah cuman yang saya penasaran, kalau di keyakinan reinkarnasi itu berarti kayak manusia itu ya sebenarnya itu aja gitu. Cuman ketika mati nanti lahir lagi di mana, gitu. Gitu kali ya. Dan kalau misalkan tadi kalau misalkan ya ternyata yang reinkarnasi itu dia bisa mengingat
eh, siapa dia di masa lalu, kan berarti satu orang itu dia akan punya banyak sekali apa ya, kayak kepribadian, atau malah kepribadiannya sama setiap misalkan saya ini orangnya pemarah nih, ya ternyata ya itu pemarah udah dari dulunya, dari dulu pas kehidupan pertama, kemudian meninggal, kemudian di kehidupan kedua karena saya ingat, karena saya paham tentang kehidupan pertama saya, ya saya seperti itu lagi gitu sampai di kehidupan yang sekarang, gitu kali ya. Nggak tahu lah, tapi kalau di keyakinan saya yang namanya manusia itu dia hidup di dunia cuman satu kali. Ya biar lebih detail ya, hidup di dunia cuman satu kali, karena nanti setelah di kehidupan dunia manusia itu akan memasuki kehidupan akhirat. Ya jadi kalau reinkarnasi mungkin dia itu ngulang kehidupan untuk memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Nah kalau di keyakinan saya itu sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan orang yang sudah meninggal, ya kemudian dia dihidupkan kembali, nah di sana dia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Ya kalau misalkan orangnya baik, ya dia akan mendapatkan kebaikan yang dia lakukan. Kalau misalkan orangnya jahat, ya dia akan dibales gitu, dia akan mendapatkan kejahatan yang dia lakukan. Kayak gitu sih. By the way, kita sudah sampai di Batu Raden guys. Ya mungkin nggak kerasa kita udah berapa menit ini nggak tahu, tapi kita sudah di Batu Raden, dan itu di depan nanti ada perempatan, nanti kita ambil kiri. Oke, di perempatan ini kita ambil kiri guys. Kalau ambil kanan kita balik lagi ke Purwokerto. Ya, kita balik lagi ke Purwokerto kalau ambil kanan. Nah, kalau ke Batu Raden kita ambil kiri. Iya. Nah, untuk ke Batu Raden ya tinggal lurus, ikutin jalan ini terus ya. Kalau saya nggak sampai atas ya, nggak sampai lokal wisata, saya cuman Oke guys, kita nyoba tanyakan. Masih bisa di 70-an. Kok turun sampai 69? Enggak apa-apa, karena memang ini sih guys, jadi enggak apa ya, enggak bahasa ininya apa sih, bahasa Indonesia-nya enggak ngacar gitu, enggak kuda-kuda gitu. Tapi di sini bisa kecepatan segitu sih keren. Dijual tanah 4.000 meter. Ya, yang mau beli silahkan di Batu Raden nih, di tanjakannya. Tapi kalau mau beli tanah itu, terus infonya dari saya, tolong ya apa ya, yang ngomong gitu dari saya gitu, dari vlogger ini gitu kan, paling enggak kan ya saya bisa apa gitu. Oke, kita udah sampai guys. Nah kalau mau ke Batu Raden tinggal ikutin jalan ini aja ya. Kalau saya mau belok. Nah ini Taman Langit ya, kalau jam segini masuk ini masih aman, emang belum buka sih. Oke.